Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan ahkam riba, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan riba. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bawakan beberapa permasalahan. Di antaranya hal yang berkaitan dengan macam-macam riba. Telah kita sebutkan bahwasanya riba secara garis besar ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu selisih atau tambahan di antara dua komoditi yang ditukar, yang diperjualbelikan, yang dibarter atau yang semisalnya, yang sejenis. Kemarin kita sudah bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ada 6 komoditi riba yang seorang muslim harus memperhatikan dengan seksama. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahab bil-zahab, wal fidda bil-fidda, wal burru bil-burr, wasyair bil-syair, wat tamar bil-tamar, wal milh bil-milh, mithlan bi-mithlin, yadan bi-yadin. Faman zada wa istazada faqad arba. Al-akhidh wal mu'ti sawa." Emas dengan emas, perak dengan perak, dan kita masukkan di kelompok emas dan perak adalah mata uang kekinian. Karena yang lumrah malah yang dijadikan alat tukar zaman sekarang adalah uang kertas. Di zaman dahulu orang biasa dengan mata uang emas dan mata uang perak. Dan ulama zaman sekarang sepakat bahwasanya hukum mata uang, yaitu dia sebagai alat tukar yang mengambil posisi emas dan perak, mata uang emas dan mata uang perak. Sehingga apa? Sehingga hukumnya juga sama, berkaitan dengan permasalahan zakat, berkaitan dengan permasalahan riba, mengalir di situ. Sebagaimana emas dan perak ada zakatnya, demikian juga mata uang juga ada zakatnya. Sebagaimana emas dan perak di situ ada riba kalau dilaksanakan atau ditransaksikan tidak sesuai dengan persyaratan yang semestinya.
Kemudian al-bur bil bur, syair bil syair, tamar bil tamar, wal milh bil milh, yang kaitan dengan makanan pokok. Di sini Rasulullah SAW berikan beberapa contoh dari makanan pokok yang jamak dijumpai atau ditemukan di masa hidup Rasulullah SAW. Nah, yang demikian seperti korma, seperti gandum, baik yang coklat maupun yang putih. Yang demikian Rasulullah SAW sebutkan harus mitlan bimitlin ya dan biadin, harus sama beratnya, sama takarannya, dan harus selesai di tempat cash, tunai. Tidak boleh dicicil atau tidak boleh ditunda. Ini dengan catatan kalau sekiranya sama jenisnya. Dhahab bi dhahab, fiddah bil fiddah. Artinya emas dengan emas, perak dengan perak, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, rupiah dengan rupiah, ya, dolar dengan dolar. Yang demikian kalau ditukarkan satu sama lainnya harus dua syaratnya. Yang pertama harus sama berat, sama besar kuantitasnya. Kemudian yang kedua harus selesai di tempat ya dan biadin. Selesai di tempat, harus cash dan tunai. Tidak boleh dicicil, tidak boleh ditunda. Demikian juga kalau kita misalkan kemarin beras dengan beras, korma dengan korma, harus seperti itu. Harus mitlan bimitlin ya dan biadin. Harus sama beratnya dan harus selesai di tempat. Dan sudah kita sebutkan juga kalau sekiranya berbeda jenisnya, misalnya dari kelompok yang pertama kita bagi dua kan, kelompok mata uang dengan kelompok makanan pokok. Sesama makanan pokok, sesama mata uang, tapi beda jenis, rupiah dengan dolar, dia cuman membutuhkan satu syarat, yaitu harus apa? Selesai di tempat ya dan biadin. Ya, rupiah dengan dolar harus selesai di tempat, tidak boleh diundur atau ditunda. Ya, harus selesai di majelis akad, tidak boleh ditunda 1 jam lagi nanti saya datang, atau 2 jam lagi nanti saya datang kita selesaikan, tidak boleh. Jadi harus selesai di tempat sebelum mereka berpisah, sebelum mereka berpisah dari majelis akadnya. Ya, kalau mereka berpisah dari majelis akad dalam keadaan transaksi belum selesai, ya, orang yang tukar menukar mata uang, jual beli falas antara dolar dan rupiah misalnya, mereka berpisah dalam keadaan akad belum selesai, maka mereka terjatuh ke dalam riba nasi'ah, dan itu diharamkan. Jadi harus selesai di tempat. Misalnya seorang, kita contohkan kemarin, harga dolar misalnya 13.350. Ketika dia adakan transaksi jam 10 pagi, ya, itu harus selesai. Dia punya uang $1.000, kemudian dia ingin tukar dengan rupiah, atau sebaliknya dia punya 13.350.000, dia ingin beli dolar. Maka ketika dia ketemu di akad, di majelis akadnya jam 10 pagi, harus selesai di situ. Tidak boleh kemudian dia datang lagi jam 5 sore, kemudian baru selesai dengan akad jam 10 pagi tadi. Tidak, dia harus selesai. Bisa caranya dia langsung ambil semuanya, $1.000, atau mungkin dia dapat semacam nota, dia titipkan terlebih dahulu sebagai wadiah, sebagai amanah. Ya udah, ini berapa? Dia dapat notanya, notanya sekian, 13.300 dengan rate jam 10 pagi masih 13.350, dapat nota 13.350 dikali 1.000 misalnya, dapat duit 13.350.000. Ya. Nanti ketika misalnya kapan-kapan dia ambil, boleh.
tapi kan sudah selesai di tempat. Jadi mungkin 2-3 hari lagi dia datang, dia tinggal kasih notanya. Dan dia akan dapat dengan harga yang lalu, ya kan? Bukan buat lagi transaksi yang baru, bukan. Dia sudah selesai. Dia yang ada pada penjual itu cuma titipan. Orang boleh menitipkan ke siapa saja. Boleh menitipkan ke siapa saja. Ya, itu bedanya. Nah, bedanya kalau transaksinya itu betul-betul sudah selesai. Tapi kalau transaksinya belum selesai, dia akan datang 3 hari berikutnya. Kalau transaksinya belum selesai, lihat bedanya. Kalau transaksinya belum selesai jam 10 pagi tadi, misalnya jam 10 pagi hari ini, nanti dia datang 3 hari lagi. Maka dia akan buat rate dengan hari yang ketiga itu. Ya, ternyata sudah turun. Ternyata turunnya 13.100 misalnya. Ya, atau naik 13.500 misalnya. Nah, ini tanda kalau dia sudah terjatuh ke dalam riba, dan tanda kalau sekiranya transaksinya waktu yang pertama kali itu belum selesai. Ya, ini harus bisa dibedakan, harus bisa dipahami. Demikian juga tatkala seorang membawa $1.000, ingin dia tukar dengan rupiah. Ternyata yang ada di stock money changer rupiahnya ya senilai separuh, senilai $500. Senilai $500. Tidak ada masalah. Dia katakan, saya kalau begitu saya transaksi yang $500 saja. Ya, dan $500 saya titipkan. Jadi 500 dapat dia nota yang $500 di jam 10 pada hari Ahad ini, tanggal 19. Ya. Kemudian kapan mau ambil lagi? Mungkin besok. Nah, ketika dia datang lagi, dia buat transaksi yang baru. Ya, dia buat transaksi yang baru dengan harga yang sekarang kalau dia mau ambil. Ya, dengan harga yang sekarang. Karena apa? Karena tadi dia baru titipkan. Dia baru titipkan saja. Itu boleh. Tapi kalau dia misalnya datang dengan $1.000 kemudian tidak ada, kemudian dia selesai begitu saja tanpa ada keterangan bahwasanya dia titipkan atau apa, maka yang demikian terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Mithaluhu, jadi kemarin sudah disampaikan riba nasi'ah, hiya ziyadah fi adil iwadain muqabil ta'khirud dafa' atau ta'khirul qabd fi bai' kulli jinsain ittafaqa fi illati ribal fadl laisa ahaduma naqdan. Di sini disebutkan bahwasanya riba nasi'ah ada 2 macam, yaitu tambahan di salah satu dari jenis komoditi yang ditukar, yang diperjualbelikan, tapi tambahan tersebut dikarenakan adanya waktu yang diundur. Ini ada pada riba jahiliyah. Jadi dengan rentang waktu dia mengambil keuntungan di situ. Bisa jadi dengan persyaratan di awal. Persyaratan di awal karena dia ambil rentang waktu yang cukup panjang, ditambahkan 10% atau 20%, atau tidak ada persyaratan, tapi ketika sudah jatuh tempo orangnya didenda. Itu namanya riba nasi'ah, riba jahiliyah. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Kalau engkau bayar sekarang, engkau akan terbebas dari bunga. Kalau tidak, engkau terkena denda bunga. Seperti apa yang terjadi pada kartu kredit. Kita belanja dengan kartu kredit, bank meminjamkan kepada yang memiliki kartu kredit. Kemudian kalau ternyata tidak
pas tempo, terlambat kita membayarnya, maka bank akan kenakan bunga. Itu termasuk riba jahiliyah. Atau yang jenis yang kedua, ta'khirul qabd fi bai'. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, seperti transaksi jual beli rupiah dengan dolar. Rupiah dengan dolar kalau terlambat atau dilambatkan atau diundur transaksinya dari majelis akadnya, maka terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Misaluhu seperti misalnya ayyabi'u syakhsun al-fasa' minal qamh bi alfin wa mi'atay sa' minal qamh limuddati sanah fatakunu ziyada muqabil imtidadil ajal Misalnya seperti seseorang menjual 1000 sok dari gandum. 1000 sok sekitar 3 ton kurang lebih dari gandum bi alfi wa mi'atain dengan 1200 sok. Ya, dengan 1200 sok. Jadi ini jual beli barter. Jual beli barter barang dengan barang. Tapi diberi jeda 1 tahun. Ini terjatuh ke dalam riba nasi'ah dan riba fadl sekaligus. Kenapa? Kenapa riba fadl? Karena dia satu jenis. Semestinya satu jenis di dalam syariat. Kalau sama-sama komoditi riba, maka dia harus semisal dan selesai di tempat, selesai di majelis akad. Tidak boleh diundur, apalagi di sini sampai 1 tahun. Kemarin kita sudah bawakan bahwasanya Bilal radhiyallahu taala anhu hendak memberi makan Rasulullah SAW dengan tamar barni, dengan korma yang bagus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, dari mana engkau dapat korma ini ya Bilal? Maka Bilal mengatakan, tadi ya Rasulullah kita punya 2 sok atau takaran 7 kilo dari korma yang jelek, yang tidak bagus, yang kualitasnya sangat rendah sekali. Kemudian ya saya tukar dengan 1 sok tamar barni, kisaran 3 kilo korma yang bagus, untuk memberi makan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, awah ainul riba la taf'al. Ya, Rasulullah SAW mengaduh bahwasanya itu adalah riba, jangan engkau lakukan lagi. Tapi kalau engkau mau, semestinya engkau tukar yang 2 sok korma yang jelek kepada pedagang lain. Misalnya dapat berapa dirham atau berapa dinar dengan mata uang, kemudian dengan mata uang tersebut engkau beli korma yang bagus. Demikian juga kaitannya seperti yang kita misalkan kemarin, orang yang mendapatkan jatah misalnya beras yang tidak baik, yang tidak bagus, yang kualitasnya rendah sekali, dia ingin makan beras yang bagus, maka tidak boleh 50 kg beras yang jelek tersebut langsung dia tukarkan dengan 10 kg beras yang bagus, tidak boleh. Tapi dia harus siasati dengan cara menjual terlebih dahulu ke pedagang yang lain. Ke pedagang yang lain 50 kg dapat berapa rupiah. Kemudian dengan rupiah hasil jualan 50 kg tadi dia belikan beras yang bagus. Itu solusinya. Ya, itu solusinya. Ya. Walaupun mungkin selintas sama, tapi di dalam syariat Allah SWT telah mengatur hal yang demikian. Allah SWT telah mengatur hal yang demikian. Fatakunu ziyadah muqabla imtidadil ajal, au yabi'u kilo syair bi kilo bur wala yataqabadan, atau menjual 1 kilo gandum putih dengan 1 kilo gandum coklat, akan tapi
tidak selesai di tempat, tidak selesai di majelis akad. Tidak selesai di majelis akad. Ya, mungkin baru dia ambil atau baru dia selesaikan beberapa jam berikutnya. Jadi mereka berpisah belum selesai, masih gantung transaksinya. Iya, mungkin karena salah satu pihak masih belum ada atau yang lainnya. Wa hukmuhu tahrim. Ini kita sebutkan kemarin atau tadi kita singgung sedikit bahwasanya syair dan bur, gandum putih dengan gandum coklat itu dari jenis komoditi ribawi, satu kelompok walaupun beda jenis, sama-sama kelompok makanan pokok. Kenapa kita sebutkan makanan pokok dan yang ditimbang dan ditakar? Karena memang ada khilaf yang cukup kuat di antara ulama. Apa sebabnya? Apa hikmahnya Rasulullah SAW mengharamkan jenis yang kedua? Kalau yang pertama khilafnya tidak terlalu kuat. Ya, sepakat ulama apalagi zaman sekarang sepakat kelompok yang pertama antara emas dan perak, rupiah dan yang lain-lainnya, ilahnya itu tsamaniyah. Jadi mereka itu sebagai alat tukar. Ya, sebagai alat tukar. Nah, kalau jenis yang kelompok yang kedua memang ada banyak pendapat di situ, tapi yang paling kuat wallahu ta'ala alam bisawab itu kaitannya dengan dia maqilu wa mat'um. Dia sebagai makanan pokok dan dia juga ditimbang serta ditakar sekaligus. Di sini wa hukmuhu tahrim, hukumnya itu haram. Fa inna nususul warida fil Qur'an was sunnah al-muharrim al-riba wal muhadzira min at-ta'amul bihi yadkhul fihi hadzal naw' min ar-riba dukhulan awwaliyan. Karena kita jumpai keterangan-keterangan di Al-Qur'an dan sunnah itu mengharamkan jenis riba yang seperti ini. Secara otomatis dia termasuk ke dalam jenis riba keharaman sebelum yang lainnya. Wa hadza huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah. Wa huwa alladhi tata'amalu bihil bunuk ribawiyyah fi hadzal asr. Dan inilah yang jamak dijumpai, yang biasa dijumpai di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka biasa seperti itu. Biasa mereka bertransaksi ribawiyah. Jadi meminjamkan kemudian mengambil faedah dari pinjaman tersebut, atau menjual tapi dengan cara dicicil kemudian diambil faedah apabila ada keterlambatan. Yang demikian adalah riba jahiliyah. Inilah yang juga jamak yang biasa kita jumpai di bank-bank ribawi. Ya, di bank-bank konvensional kita jumpai seperti itu. Ya, kita minjam atau kita butuh dana segar 100 juta, kemudian di-charge per bulannya sekian. Itu jelas-jelas ribanya ini termasuk riba jahiliyah. Riba jahiliyah. An-Nabi Sa'idin Al-Khudri ya radhiyallahu anhu qala, kalau misalnya ulama memberikan solusi ini secara teoritis. Prakteknya wallahu ta'ala ada apa tidak? Orang yang ingin dapat modal dana segar misalnya, ada solusinya. Tidak dengan cara seperti itu. Misalnya orang katakan sekarang kan susah untuk mendapat dana 100 juta terus kembali 100 juta. Iya kan? Hampir tidak kita jumpai. Nah, ulama memberi solusi itu dengan tawarruk. Namanya bei tawarruk. Seperti apa bei tawarruk? Bei tawarruk itu melibatkan pihak ketiga.
melibatkan pihak ketiga. Taruhlah misalnya kita mempunyai bank yang berlandaskan syariat misalnya, atau badan hukum atau yang legal atau yang perorangan yang berbasis syariat misalnya. Dia tahu kalau meminjamkan 100 juta kembali 120 juta itu haram. Maka ada solusinya. Solusinya dengan bai' tawarruk. Seperti apa bai' tawarruk? Dia melibatkan pihak yang ketiga. Ya, melibatkan pihak yang ketiga. Orang yang meminjamkan misalnya pihak bank syariat atau badan tertentu. Dia memberikan barang, misalnya mobil, saya butuh mobil. Jadi ada pihak nasabah, customer, sebenarnya dia butuh 100 juta dana segar 100 juta. Tapi kalau dia terang-terangan 100 juta kembali 120 juta dengan cara pinjaman, itu riba. Bisa dia dengan transaksi jual beli, dia dapat 100 juta dana segar. Caranya apa? Dia misalnya beli, ini mobil berapa? Misalnya mobil pihak bank yang bank syar'i, dia jual ke pihak yang ketiga, ya. Dia jual ke pihak yang si customer 120 juta dengan cara dicicil. Ya, dengan cara dicicil 120 juta, oke. Kemudian si customer jual ke pihak yang ketiga cash 100 juta. Itu biasanya mau. Ya kan? 100 juta. Dia dapat 100 juta walaupun dia harus bayar 120 juta tapi bukan ke pihak yang dia menjual tadi. Paham ini? Ini boleh. Itu solusi yang boleh oleh syariat. Dengan catatan tidak ada kong kali kong sebelumnya. Jadi murni dia beli 120 juta mobil dengan cara dicicil 10 kali bayar 120 juta. Ya. Pihak pertama menjual kepada pihak yang kedua. Ya, kepada customer, kepada nasabah dia jual. Dia dihitung 10 kali bayar 120 juta. Sementara dia tidak kepingin mobil, dia pingin dana segar. Kemudian mobil tersebut dia jual ke pihak yang ketiga. Dia jual dengan pihak yang ketiga dengan cash. Supaya cepat, dia harus lebih murah. Dia jual 100 juta. Dapat dia dana segar. Ya kan? Walaupun dia harus bayar ke pihak yang pertama 120 juta. Dapat dia. Ini solusi yang benar. Ya kan? Kalau dipikir kan hampir tidak ada beda. Saya garis bawahi, hampir tidak ada beda dengan dia pinjam 100 juta, dia kembalikan 120 juta. Iya kan? Hampir tidak beda. Tapi ada bedanya. Kan cuman hampir. Kenapa? Karena ada pihak yang ketiga di situ. Ada pihak yang ketiga. Orang kan mau jual berapa saja boleh dong. Iya kan? Jual rugi kan boleh. Tidak semua harus untung. Tidak ada namanya jual rugi. Dia sudah perhitungan. Karena dengan modal 100 juta, dia sudah hitung-hitung. Dengan modal saya akan kerjakan. Prediksi saya dengan proyek ini mungkin setengah tahun sudah balik modalnya atau untung 3 kali lipat. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Itu namanya jual beli tawarruk. Dengan catatan tadi tidak ada sandiwara di situ. Ya, tidak ada sandiwara. Kenapa? Karena prakteknya kata ulama, kebanyakan bank-bank syariat dalam tanda petik itu sudah mempersiapkan calon pembelinya siapa. Ya. Barangnya itu aja, mobilnya ya itu aja. Jadi satu mobil dia punya mobil. Mana mobilnya itu ada tuh. Kita punya di garasi. Ya, mobilnya satu ternyata diperjualbelikan sudah ribuan kali. Itu kan namanya tidak real, fiktif itu. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi ya itu lihat mana mobilnya, itu mobilnya. Ternyata itu sudah ribuan kali diperjualbelikan. Ya, ini waliyadzubillah, naudzubillah. Jadi itu tidak benar seperti itu. Itu terjatuh ke dalam diistilahkan ulama ainah thulathiyah. Jadi yang termasuk
Diharamkan jadi ina tapi dari 3 sisi. Apa kalau inah itu haram kalau misalnya dia, tadi kita sudah sebutkan solusi yang halal. Solusi yang haram, cara yang haram, orang sudah tahu yang halal, sudah tahu yang haram. Kalau kasih pinjam 100 juta, kembali 120 juta, itu jelas haramnya, jelas keharamannya dalam semua syariat. Iya, syariat samawi. Kemudian supaya tidak haram, supaya dibuat samar-samar, ini peninggalan Yahudi, peninggalan orang Yahudi, dibuat hila di situ, dibuat seolah-olah ada transaksi jual beli. Ya, jadi antara bank, ya, dan ini saya masih dapat di bank-bank syariat. Kalau yang kasus tadi, wallah alam, sepertinya lebih banyak. Kalau sekiranya inah saja masih ada, itu dia butuh uang cash 100 juta. Ya, dia butuh uang cash 100 juta. Caranya seperti apa? Ya udah, kamu punya apa? Ya, saya punya sepetak tanah. Ya, sepetak tanah. Kalau sekiranya dia bilang tadi, kalau sekiranya dia bilang 100 juta, nanti kembali 120 juta, sudah jelas haramnya. Sekarang ada enggak barang atau aset yang seolah-olah membolehkan kita bertransaksi jual beli? Oh ya, kebetulan ada tanah, sebidang tanah. Ya, sebidang tanah. Bagaimana caranya? Caranya, ya, dia kalau tadi dia melibatkan pihak ketiga, dia pihak bank kepada nasabah, bank jual ke nasabah 100 juta, ya, 120 juta dengan cara dicicil, kemudian dijual ke pihak yang ketiga, itu selesai. Tapi ini dijual lagi ke pihak yang mereka berdua. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi mobil tersebut atau tanah tersebut dijualkan lagi. Ini 120, ini saya jual 120 juta, ya. 120 juta dicicil, ya, dicicil. Ya. Kemudian dibeli dengan tunai 100 juta. Dibeli lagi oleh bank 100 juta. Ya. Jadi dia dapat 100 juta tapi dia harus bayar 120 juta. Terus apa? Kan tidak ada beda, sama sekali tidak ada beda. Cuman seolah-olah ada pembenaran dengan mobil yang ada pada pihak bank tersebut. Paham kan? Beda kan kasusnya dengan pihak ketiga. Dia betul-betul dia beli dan pihak ketiga betul-betul dia pakai itu mobil. Ya kan? Kalau bank enggak, itu cuma sekedar buat lalu lintas pembenaran, tabrir, membenarkan perkara yang riba saja. Paham ini? Itu namanya bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah ini jelas Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzu hatta tarji'u ila dinikum." Itu jelas pengharaman riba. Rasulullah SAW mengharamkan riba, mengharamkan jual beli 'ainah. Salah satu sebab kemunduran umat Islam. Ya, salah satu sebab kemunduran umat Islam tatkala mereka bertransaksi dengan transaksi ribawiyah, terutama di sini transaksi 'ainah. Kalau jelas-jelas riba itu haram, maka mempolitisir, jadi membuat samar, membuat rancu, itu namanya hilah. Seolah benar padahal tidak benar. Ya, seolah-olah benar padahal tidak benar. Seperti misalnya orang Yahudi, Allah SWT larang mereka untuk memancing mencari ikan hari Sabtu. Mencari ikan hari Sabtu, Allah larang. Kemudian Allah uji mereka. Ternyata justru hari Sabtu ikan pada muncul. Ya, di hari yang lain ikan tidak muncul. Ya. Terus bagaimana? Mereka akalin. Ya.
kami tidak akan menjaring mancing hari Sabtu, tapi kami taruh pada hari Jumat jaringnya. Ya, nanti jaring atau pukat ditaruh di hari Jumat, kemudian diambil hari Minggu. Diambil hari Minggu. Kan tidak mancing atau jaring hari Sabtu, atau taruh pancing apa namanya? Taruh hari Jumat, diambil baru hari Minggu, dapat besar. Jangan mancing, jangan jaring hari Sabtu. Enggak, siapa bilang hari Jumat? Iya kan? Nah, ini hilah orang-orang Yahudi. Termasuk di sini. Saya tidak meminjam 100 juta kembali 120 juta. Enggak, ini kan ada jualan tadi. Ya. Kan boleh dong jual rugi. Iya, tapi bukan seperti itu caranya. Bukan cara sudah disetting dulu, bank jual ini. Ini ya, saya jual ke kamu 120 juta. Dengan cara dicicil. Ya, oke, tanda tangan. Kami beli lagi dengan 100 juta cash. Ya, mobilnya dapat lagi. Ya, kemudian dia harus bayar 120 juta. Jadi apa? Jadi sebenarnya mobil itu cuma sekedar pembenaran saja. Nggak ada yang pengen beli mobil, dia cuma butuh uang 100 juta bayar 120 juta. Berbeda dengan kasus yang tawarruk tadi, itu ada faktanya. Pihak ketiga betul-betul dia butuh mobil dengan harga murah, dia pakai, dia operasionalkan. Ini enggak, itu mobil dari tahun jebrot masih ada di situ, di garasi itu. Sudah dibuat berapa kali transaksi, ya, ribuan transaksi. Nah, termasuk yang juga tidak dibenarkan, tadi kita sebutkan bahwasanya dikategorikan ulama ina thulathiyah, kalau sekiranya sudah ada kong kali kong antara pihak bank dengan pihak ketiga. Ya, nanti beli aturan mainnya seperti ini. Ya, kamu beli harga sekian, nanti ini. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau dia natural, dia ambil dari bank, ya. Berapa jual? 120 juta, oke. Kemudian memang saya tidak butuh mobil, saya butuh uang segar. Saya cari, terserah, saya bebas mencari. Siapa saja yang mau membeli, saya jual. Mau jual 50 juta, mau jual 70 juta, mau jual 100 juta, tidak masalah. Ke pihak yang lain. Saya dapat dana segar, tapi dengan cara yang halal. Ya kan? Dengan cara yang halal, itu solusi. Ya, wallahu alam, secara teoritis ada, tapi maksudnya benar secara syariat. Hukum asalnya benar secara syariat. Tapi apakah ada di lapangan? Wallahu alam. Iya. Mungkin aja, tapi seperti itu adanya. Jadi kita lihat, mungkin aja ada. Ya. Yang jelas kalau ada itu boleh. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada an dzakara adh-dhahab wal fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. An-najiz al-hadir wa fil abdin ma kana yarbin falabas wa ma kana siyafa wa riba. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang emas dan perak, janganlah mentransaksikan emas dan perak dengan ghaiban binajizin. Ghaiban artinya satunya belum ada, satunya sudah ada. Artinya transaksinya tidak selesai di tempat. Tidak selesai di tempat, inilah terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya. Jadi dia harus dibatalkan. Atau kalau buat perjanjian saja. Kalau perjanjian itu tidak mengikat. Ya, tidak mengikat secara muamalah. Ya, secara akad tidak mengikat. Tapi secara akhlak seorang muslim, maka dia mengikat. Ya. Jadi Rasulullah SAW tatkala bersabda, ayatul munafik thalatha. Salah satunya idza wa'ada akhlak. Kalau dia perjanjian dia menyelisihi. Kata ulama, maksudnya hadis tersebut kalau berjanji dari awalnya sudah niat untuk tidak menunaikan. Iya. Paham? Kalau berjanji dari awalnya sudah niat
untuk tidak menunaikan. Ini yang tercela, ini ayat tanda-tanda munafik. Tapi kalau dia sudah berjanji, kalau dia tidak ada aral yang melintang, dia akan lakukan transaksi tersebut. Ini solusi dari praktek-praktek yang banyak salah di lapangan. Ya, banyak salah di lapangan, misalnya dia kasih contoh, mau beli barang ini, ya, saya butuh barang ini klasifikasinya seperti ini. Kemudian dia datang ke orang yang calon penjual, pembeli, dan dia datang, ada nggak barang seperti ini? Ada. Berapa harganya? Oh, per item 1 juta. Ya, oke, deal. Ya, oke, deal. Di sini ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama, si penjual belum punya barang, si pembeli juga belum punya uang. Berarti sama-sama hutang. Namanya dain bidain di sini. Atau dengan istilah yang lain, malah yang menjual barang yang belum ada. Ya, barang yang belum ada. Solusinya ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, dibuat wa'ad saja. Wa'ad itu sekedar janji. Ya, janji, tapi dengan betul-betul meniatkan untuk transaksi deal. Kalau sudah ada barangnya, ya oke, saya bayar, betul-betul bayar. Nah, ini kalau seandainya di tengah perjalanan mungkin ada faktor eksternal, ya, ada force major, mungkin ada banjir, ada terus tiba-tiba uangnya dicuri, itu semua gimana? Dia sudah berusaha untuk beli. Yang seperti ini tidak tercela. Yang tercela orang yang berjanji terus mengingkari itu apabila dia dari awal sudah tidak mau. Iya. Dari awal sudah niat untuk tidak menunaikan janji tersebut, itu yang tercela. Iya, itu yang tercela. Itu solusi yang pertama. Supaya terlepas dari transaksi yang dilarangkan. Transaksi yang dilarang oleh syariat. Transaksi yang diharamkan oleh syariat, yaitu menjual barang yang tidak ada padanya. Iya. Atau hutang dengan hutang, ya. Si dia belum kasih uang, ini juga belum punya barang. Atau solusi yang kedua namanya bai' salaf. Bai' salam atau bai' salaf. Ini boleh. Kemarin sudah kita kasihkan misalnya, contohnya saya butuh barang ini. Tadi dengan spesifikasi yang jelas, ya. Bentuknya, besarannya, kemudian kamu bisa kapan kasih? Oh, bulan depan saya kasih. Sekarang belum ada. Bisa bulan depan? Bisa. Berapa totalnya? Di total saya butuh, kamu bisa sanggup berapa? Ya, saya sanggup 1 juta satunya. Ya, karena dia kasih uang di muka, itu biasanya lebih murah. Ya bukan? Lebih murah, kasih uang di muka 100%. Kalau bai' salam harus 100%. Kasih uang, bukan DP lagi, 100%. Ya. Dia kasih. Ya, dia ambil. Dia ambil, nih 100 juta, saya butuh 100 item. Ya. Kalau dia langsung selesai di tempat, mungkin dia cuma dapat 80 item atau 50 item. Nah, yang seperti ini itu dibenarkan secara syariat. Ya, dibenarkan secara syariat. Ya, dibenarkan secara syariat. Namanya bai' salam. Jadi menjual walaupun belum ada padanya, tapi kemungkinan besar dia bisa mendapatkan. Ya. Kemungkinan besar, dan tentu si pembeli juga harus melihat orang-orangnya. Iya kan? Tidak mungkin dia akan melepaskan uang 100 juta kepada orang yang dia tidak kenal. Pasti dia sudah kenal, dia sudah pengalaman, dia sudah saling mengerti. Ini sudah kasih uang 100 juta. Itu namanya bai' salam. Kemudian dia usahakan untuk memenuhi 100 item tadi. Ya, ini namanya bai' salam. Ya, itu benar. Ya, atau yang pertama tadi dengan cara wa'ad. Janji, dia buat dia perjanjian tapi tidak mengikat, belum deal. Ya nanti ya, saya tidak mau kasih DP, saya juga tidak mau kasih uang di muka, tapi kamu tahu saya siapa. Ya. Gentleman. Kalau ada barang saya beli betul. Ya. Ya udah betul-betul, dan sudah teruji beberapa kali. Kalau ada barang dia beli betul. Ya dia beli. Pokoknya kamu siapkan saja berapa banyak, saya akan beli semuanya. Nah, ini namanya wa'ad. Itu dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena belum deal, ya, belum selesai, belum transaksi. Dengan catatan bai' salaf seperti ini
tidak boleh di jenis-jenis ribawi. Ya kan? Ya. Boleh dalam buku, dalam kayu, jual beli atau yang tidak sama, misalnya jual emas disalap tidak boleh, perak disalap tidak boleh. Tapi kalau beda jenisnya tadi dari kelompok A dengan kelompok B boleh. Kita salaf beras atau korma tidak masalah. Korma tapi alat tukarnya jangan dari jenis makanan pokok juga, korma dengan beras tidak boleh. Iya, tidak boleh dengan BI salaf. Harus selesai di tempat, harus selesai di majelis akad. Tapi kalau mata uang dengan beras tidak masalah. Dan itu kelumrahan, keumuman yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasa mereka. Gandum ditukar dengan mata uang dinar atau dirham. Dinar atau dirham. Termasuk juga yang tidak dibenarkan, ada orang pesan beli dengan cara ke orang yang biasa buat emas misalnya. Saya pingin emas perhiasan dengan ini, seperti ini gambarnya. Deal, ya kan? Kemudian dia buat, ini tidak boleh. Karena ada jeda waktu. Solusinya bagaimana? Solusinya ada. Secara syariat bisa dengan cara ijarah. Dia yang bawa emas. Ini yang pertama. Dia yang bawa emas kepada tukang emas, Pak, ini buat perhiasan seperti ini, nanti saya bayar hasil buatan. Itu namanya ijarah. Bayar upah buat saja. Itu solusi yang pertama. Kalau barang dari si penjual tidak boleh. Solusi yang kedua tadi dibuat wa'ad, dibuat perjanjian aja. Jadi belum tidak dikategorikan akad yang mengikat, sekedar janji. Pokoknya saya buat seperti ini, pengen seperti ini. Nanti kalau itu baru kita akad selesai. Hitung-hitungannya nanti setelah selesai pesanan saya seperti ini. Nanti baru kita hitung-hitungan. Dan tentunya mereka sudah saling mengerti satu sama lainnya. Tapi kalau mereka deal dalam keadaan belum selesai barangnya dan lain sebagainya, maka yang seperti ini nanti terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Kenapa? Karena hampir serupa dengan salam. Salam kan tidak boleh dalam jenis-jenis ribawiyah. Dalam jenis-jenis ribawiyah. Apalagi kalau sekiranya salah satu pihak tidak memberikan uangnya. Kalau memberikan uangnya saja di muka itu tidak boleh, apalagi tidak memberikan sama sekali. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimanallahu yakum, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya suwar libadil masail ribawiyah. Masalah yang keempat, beberapa bentuk kasus-kasus di lapangan yang dia merupakan permasalahan-permasalahan ribawi. Ya tabayyan lana min khilal tatbiqil qaidah. Ini harus diulang-ulang supaya enggak rancu, bingung nantinya. Ya. Karena agak jelimet sedikit. Iya kan? Iya. Jadi harus betul-betul mantap. Nah, orang-orang kafir kan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ya. Demikianlah dikarenakan mereka itu mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jual belinya sama dengan riba. Kenapa? Karena mereka tidak daqiq, tidak rinci dalam memahami. Sehingga seolah-olah sama. Seperti kasus Bilal radhiyallahu ta'ala, kan apa bedanya? Beda. Makanya Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Memang di situ perlu kejelian supaya bisa membedakan mana yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli Allah halalkan dan riba Allah haramkan. Walaupun serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jual beli inah dengan jual beli tawarruk. Serupa tapi tidak sama. Hampir sama. Cuman hampir sama. Tapi satunya insya Allah masuk surga, satunya masuk neraka. Ya kan? Efeknya kan luar biasa. Ya. Efeknya luar biasa. Satunya haram, satunya dosa. Ya tabayyan lana. Ya. Maka jelas bagi kita setelah kita menerapkan kaidah yang berikut dan apa-apa yang terkandung di dalamnya, mengetahui bagaimana permasalahan dari permasalahan riba. Ini kaidah penting, selalu harus kita ingat-ingat. Idza bi'ar ribawi bijinsi isyarata fi syaratan. Ini kalau bisa dicatat, jangan cuman diingat aja. Ya, nanti lupa. Kaidah yang pertama, supaya kita selamat dari riba. Ya. Kalau dijual, ditransaksikan komoditi ribawi dengan sama jenisnya, maka memerlukan dua syarat. Ya, tadi kita contohkan misalnya emas dengan emas, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Jadi nggak dianggap ya perbedaan kualitasnya, nggak dianggap selama masih kategori beras. Ya, walaupun satunya beras rojolele, satunya beras raskin, itu tidak dianggap. Jadi tidak boleh seorang dia langsung menukarkan. Ya, si A si B tukaran, satu beras raskin 50 kilo, satu beras rojolele 10 kilo, tukar. Tidak boleh. Riba. Ya. Ada solusinya seperti yang dipesankan Rasulullah SAW, dia jual terlebih dahulu beras raskin ke pihak yang ketiga, ya, kemudian baru setelah dari penjualan tersebut dia beli dengan rupiah, dia kepingin makan beras rojolele misalnya. Dua persyaratan. Persyaratan pertama at-taqabud min at-tarafain fi majlisil aqd qabla an yaftariqa. Ya. Hendaklah ada taqabud selesai di majelis akad antara si pembeli dan si penjual sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum mereka berpisah sudah selesai deal, tidak ada lagi hal-hal yang tersisa. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yar syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Yang kedua, harus sama takaran dan timbangannya. Ya. Kalau memang yang satunya ditakar ya dengan cara ditakar, takar itu pakai volume. Ya. Atau dengan cara berat, kilo, ya. Kalau volume kan liter. Dengan cara berat ditimbang, ditakar atau ditimbang. Jadi yang ditakar ditakar, yang ditimbang ditimbang. Amma idza bi'a ribawi bi'awi min ghairi jinsihi fa yustaratu fi syartun wahid wa huwa at-taqabud min qabli at-tafarruq. Amma at-tasawi falaysa bi syartin. Nah, adapun kalau sekiranya komoditi ribawi beda jenisnya, tapi masih satu kelompok. Makanan pokok, sama-sama makanan pokok. Korma ditukar dengan beras. Iya, korma ditukar dengan jagung. Beras ditukar dengan gandum. Emas ditukar dengan perak. Rupiah ditukar dengan dolar. Ya, beda jenis kan? Satu rupiah, satu dolar. Satu emas, satu perak. Ya, satu real, satu dolar. Ditukar. Beras dengan korma. Atau korma dengan gandum. Ya. Beda jenis tapi masih satu kelompok, sama-sama emas dengan perak, sama-sama kelompok alat tukar. Rupiah dengan dolar sama-sama
kelompok ala tukar. Gandum dengan beras sama-sama kelompok makanan pokok yang ditimbang dan atau ditakar. Yang seperti ini dia cuma butuh satu syarat, yaitu at-taqabud qabla tafarruq. Jadi selesai di tempat sebelum mereka berpisah. Selesai di tempat, enggak ada sisanya. Tidak bersisa. Jadi deal selesai di tempat. Adapun sama banyak bukan syarat, jelaslah. Tidak mungkin orang jual emas dengan perak 1 kilo sama-sama 1 kilo. Tidak ada. Iya, pasti dia ambil selisih. Yang namanya jual beli kecuali dia ngasih. Ya. Ini dia mau jual beli. Rupiah tidak mungkin 1.000 rupiah sama dengan 1.000 dolar. Ya, pasti dia ambil selisih. Tidak ada masalah itu. Wa idza bi'a ar-ribawi. Itu yang pertama, kita sebutkan lagi. Yang pertama, kalau satu jenis, ya, emas dengan emas, dolar dengan dolar, itu 2 persyaratan. Ribawi dengan ribawi, satu jenis dan satu kelompok. Yang kedua, permasalahan yang kedua, contoh yang kedua, kasus yang kedua, satu kelompok beda jenis. Ya. Emas dengan perak. Ya. Dolar dengan rupiah. Berapa persyaratan? Satu, apa? Takobut saja, harus selesai di tempat, deal di tempat. Yang ketiga, kalau beda kelompok disilangkan, rupiah dengan beras. Ada persyaratan? Ya, tidak perlu persyaratan takobut, tidak perlu persyaratan tamasul. Tidak perlu persyaratan. Jadi kalau orang beli dengan rupiah berapa ton beras, boleh kapan-kapan dia bayar. Ya. Boleh kapan-kapan dia bayar. Ya. Bisa dia bayar uang di muka, ya, untuk 100 ton, atau bisa dia dapatkan beras di muka, uang kapan-kapan, tidak ada masalah. Ya. Seperti bei salam, seperti Rasulullah SAW membeli